Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati Amir dari jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya itu akan membahas tentang cara pembuatan proposal kegiatan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak materinya. Akan saya paparkan di sini materinya. Silahkan disimak. Semoga bermanfaat. Nah, untuk tahap pertama, kita itu harus tahu dulu apa itu proposal. Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk sesuatu kegiatan yang bersifat formal. Dalam penulisan proposal itu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi dalam pembuatannya. Tidak serta-merta bahwa saya ingin buat proposal tapi begini Mi, tidak bisa, karena itu ada harus yang kita ikuti dalam pembuatan proposal itu sendiri. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Nah, yang kedua yaitu materi yang kedua yaitu manfaat proposal. Nah, manfaatnya sendiri di sini tuh ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan kita. Misalnya, kita ingin membuat suatu kegiatan tanpa perlu kita membicarakan di depannya langsung panjang lebar, tetapi dia bisa membaca di situ apa yang ingin kita sampaikan di proposal kita. Nah, yang kedua yaitu menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan, entah itu mereka ingin memberikan dukungan material ataupun finansial, karena dalam sebuah kegiatan itu semua sangat dibutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu bagian-bagian proposal. Di sini bagian-bagian proposal yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama yaitu pasti ada namanya pendahuluan, di mana ada sampul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan pengesahan permohonan. Yang kedua, nah ini paling penting, yaitu isi dari proposal itu sendiri, yaitu ada latar belakang, apa yang melatar belakangi kegiatan sehingga kita ingin melaksanakan kegiatan tersebut, pembatasan masalah atau rumusan masalahnya. Yang kedua, tujuannya, apa tujuannya sehingga kita ingin melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam tujuan ini kita harus benar-benar memberikan bahasa-bahasa yang benar-benar bisa meyakinkan para donatur agar mereka bisa ikut andil dalam kegiatan kita. Yang ketiga yaitu selanjutnya yaitu ruang lingkup, pemikiran dasar, metodologinya, susunan panitia juga harus ada dalam proposal, karena supaya donatur itu yakin bahwa ini benar-benar bukan proposal abal-abalan, karena ini dilengkapi dengan kepanitiaan serta waktu dan biaya. Nah, yang ketiga yaitu penutup. Penutup di sini kalau diperlukan yaitu ada daftar pustaka, lampiran, dan tabel. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke isi proposal itu sendiri, di mana di sini ada 8 yang harus terpenuhi dalam proposal itu sendiri. Yang pertama, judul. Judul sangat penting dalam sebuah kegiatan, begitupun dalam sebuah proposal, karena judul ini itu esensinya sangat dia tuh sangat penting, karena kalau judulnya menarik berarti orang itu akan tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Begitupun dengan para donatur, dia kalau judul yang kita angkat ini sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat ataupun entah kalangan apa, tapi dia pasti bilang, oh iya ini sangat dibutuhkan,
Jadi dia itu akan berempati untuk ikut andil dalam kegiatan kita. Nah, yang kedua, dasar pemikiran. Yang ketiga, tujuan diadakannya kegiatan tersebut. Nah, yang seperti saya jelaskan bahwa di sini itu kita harus paparkan tujuan-tujuan kita, bahwa ini tujuan saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang ketiga itu bentuk kegiatan. Nah, kan kita di sini membahas tentang bentuk kegiatan, misalnya kegiatan senikah, kegiatan hari jadi suatu daerah kah, atau entah itu kegiatan-kegiatan kampus. Nah, yang kelima, waktu dan tempat kegiatan. Nah, di sini tuh harus jelas waktunya kapan, tempatnya di mana. Nah, selanjutnya yaitu penyelenggaraan. Nah, di sini itu harus disertai dengan panitia, ketua panitia, sekretaris panitia, bendahara, serta koordinator di setiap bidang. Selanjutnya yaitu anggaran biaya. Nah, di sini anggaran biaya itu harus benar-benar nyata, maksudnya harus benar-benar bagus, karena misal jangan sampai Anda memasukkan biaya tidak masuk akal juga. Jadi harus benar-benar bisa dipercaya. Maksudnya jangan sampai Anda juga meminta biaya yang sangat besar, jadi bisa jadi orang yang akan memberikan donatur itu bilang, nanti dia berpikiran bahwa dia menyalahgunakan nanti apa yang dia apresiasikan kepada penyelenggara kegiatan itu. Yaitu yang di sini selanjutnya yaitu penutup. Nah, di sini proposal itu sebenarnya ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu proposal kegiatan, yang kedua yaitu usaha dan bisnis, yang ketiga yaitu proposal skripsi, tesis atau magang. Nah, tapi kan kita di sini itu membahas tentang proposal kegiatan. Tapi ini yang saya jelaskan yaitu bentuk-bentuk proposal supaya kita semua paham bahwa ternyata proposal itu terdiri atas beberapa bentuk. Nah, yang terakhir yaitu proyek. Nah, unsur-unsur proposal itu sendiri yaitu yang pertama, dasar pemikiran. Dasar pemikiran ini yaitu berisi tentang pokok-pokok pemikiran yang akan kita laksanakan dalam kegiatan yang kita akan susun. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan yaitu di sini tuh seperti yang saya jelaskan tadi, menjelaskan manfaat atau tujuan kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, yang ketiga yaitu jenis kegiatan. Sebenarnya ini tuh sama dengan bentuk ya, tapi di sini juga sangat penting. Selanjutnya yaitu tema kegiatan. Nah, ini itu berisi tentang inti-inti kegiatan yang akan kita laksanakan. Selanjutnya yaitu target atau sasaran, entah itu pesertanya dari kalangan siswa, mahasiswa, umum, ataupun dalam kalangan instansi-instansi yang terkait. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Kapan waktu yang akan kita laksanakan, di mana tempatnya itu harus jelas. Susunan panitia, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu berisi tentang nama-nama panitia yang ikut dalam kegiatan tersebut atau nama-nama panitia yang ikut andil dalam kegiatan yang akan kita laksanakan. Selanjutnya yaitu susunan acara. Di sini yaitu susunan acaranya itu harus jelas dan terperinci. Sudah jelas dalam proposal bahwa misalnya jam 8.30, misalnya jam 8 pembukaan sampai jam berapa. Jangan sampai memakan waktu terlalu banyak atau bisa jadi waktunya terlalu sedikit. Nah, selanjutnya yaitu biaya. Penyusunan harus logis dan realitas, serta harus memperhatikan keseimbangan antara pengeluaran dan penghasilan. Nah, ini yang saya maksud tadi, jangan sampai kita itu minus, dan jangan sampai uang itu juga biaya itu juga tidak masuk akal. Selanjutnya yaitu penutup. Nah, di sini yaitu berfungsi untuk menekankan bahwa proposal diajukan itu dengan sangat sungguh-sungguh, dan di sini tuh usahakan bisa, dan di sini tuh juga diuji kreativitas supaya bisa meyakinkan bahwa ini kegiatan benar-benar layak kita laksanakan karena sangat dibutuhkan. Begitu. Nah,
Nah, ini tuh hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah pembuatan proposal. Yang pertama, yaitu penyusunan proposal hendaknya menunjuk orang-orang yang ahli dalam menyusunnya. Sebaiknya yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan. Nah, yang menyusun proposal itu biasanya yaitu ada dikatakan sekretaris dalam kegiatan. Nah, yang menjadi sekretaris ini yang paham betul mengenai cara penulisan proposal kegiatan. Dan dia paham betul juga tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu penyusunan proposal, mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan, yaitu berupa bahan-bahan hasil kesepakatan seluruh panitia. Nah, sebelum menyusun proposal, pastikan kalian benar-benar sudah melakukan rapat terlebih dahulu. Sudah menentukan tema, judul, berapa biayanya, apa yang kalian butuhkan, sehingga semua bisa tertulis dalam proposal dengan baik. Yang ketiga yaitu menyusun draft proposal dengan sistematis, menarik, dan realistis. Nah, di sini yaitu proposal itu tidak seperti dengan proposal skripsi ya, karena di sini proposal kegiatan itu harus tampil menarik. Nah, maksudnya tampil menarik, misalnya desainnya bagaimana, di sampulnya dia harus didesain sebagaimana, diisi proposal itu sendiri juga harus sudah terdesain. Nanti saya akan perlihatkan contohnya proposal yang menarik. Selanjutnya yaitu proposal dibicarakan dalam bentuk forum musyawarah untuk dibahas, direvisi, dan disetujui. Nah, setelah proposal kegiatan ini jadi, sebaiknya lakukan dulu musyawarah kembali sama kepanitiaannya sebelum dilakukan penyebaran. Yang ketiga, selanjutnya proposal diperbanyak dan distribusikan kepada pihak-pihak yang disetujui, baik internal maupun eksternal. Nah, kalau sudah melakukan persetujuan, nah itu proposal sudah siap untuk disebarluaskan. Nah, inilah salah satu contoh proposal kegiatan. Silahkan kalian lihat dan silahkan kalian perhatikan. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Nah, sekarang untuk para peserta, silahkan kalian itu membentuk kelompok kecil yang terdiri atas 3-5 orang. Silahkan kalian itu membuat proposal kegiatan seperti contoh yang sudah saya perlihatkan sebelumnya. Dan saya akhiri video ini dengan ucapan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.